Sesuai Pustaka Suci Weda, bahwa jika berjalan di jalan Dharma, maka Dharma akan melindungi dan mengantar untuk mencapai kehidupan Mokshatam dan Jagadita. Sesuai Pustaka Suci Bhagavad Gita, Adhyaya 18 Sloka 30 dinyatakan, Pravitimsa nevritimsa karya karye baya baye badan moksan cayawiti budisa parta satwiki. Artinya, kecerdasan dengan mana orang bisa mengetahui dan membedakan kegiatan sosial dan kegiatan spiritual, apa yang patut dilakukan dan tidak patut dilakukan, apa yang perlu dan tidak perlu dicemaskan, dan apa saja yang mengikat orang untuk berada tetap di alam kesengsaraan, dan apa saja yang membebaskan orang dari dunia maya. Maka kecerdasan seperti itu berada dalam sifat kebaikan atau satwika. Walaupun Brahman telah membimbing spiritual dengan kekuatan satwika dan menuntut etika kehidupan berdasarkan dharma, di antaranya Trikai Parisuddha, Trihita Karana, Wasudewa Kutumbakam, dan Tatwamasi, namun tetap saja ada godaan yang membawa kemerosotan hidup manusia. Berbagai kegelapan mengintip manusia seperti Sadripu dan Sadatatai. Sesuai kondisi zaman Kaliuga saat ini, masyarakat banyak digoda oleh kekuatan Sapta Timira. Sapta Timira terdiri dari dua kata, yaitu Sapta artinya contoh dan Timira artinya mabuk pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dengan demikian, maka Sapta Timira mengandung arti 7 hal yang dapat mengakibatkan orang kehilangan kearifan kebijaksanaan dalam pikiran, kesantunan dalam perkataan, dan keadilan dalam perbuatan yang wajib dihindari. Sapta Timira wajib untuk dihindari karena mengakibatkan orang bersifat jahat, seperti buta yang dapat merusak kerukunan, kedamaian, keharmonisan, ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan. 7 hal bagian dari Sapta Timira yang wajib dihindari, yaitu pertama, Surupa Timira, bahwa keindahan dan kerupawan yang membuat mabuk pikiran, perkataan, dan perbuatan. Karena rupawan timbul sikap sombong, angkuh, tinggi hati, dan juga egois yang menggelapkan pikiran, perkataan, dan perbuatan, dan menimbulkan ketidakharmonisan serta merusak, mengaco, menyakiti, dan bahkan membunuh orang lain. Karena daya rusaknya tinggi, jauhkanlah mabuk rupa dengan menguatkan dharma. Kedua, Dana Timira, bahwa harta kekayaan dapat membuat mabuk pikiran, perkataan, dan perbuatan. Seringkali karena harta kekayaan yang demikian yang dimiliki membuat sikap sombong, angkuh, tinggi hati, egois, dan merasa segalanya bisa dibeli dengan harta, termasuk tahta dan cinta. Ia yang mabuk akan harta kekayaan sering lupa bahwa harta kekayaan yang dimilikinya adalah karena karunia Brahman, Tuhan yang Maha Esa, sehingga dalam penggunanya hendaknya juga sesuai dengan tuntunan Dharma. Keserakahan terhadap harta akan melupakan empati pada orang lain yang dapat mengakibatkan kesenjangan sosial ekonomi yang lebar dan kemiskinan, dan pada akhirnya bisa memicu konflik sosial. 3. Guna Timira, bahwa kepandaian dapat membuat orang mabuk pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dalam ajaran Hindu, hendaknya ilmu pengetahuan parawidya dan aparawidya akan menyucikan pikiran, menuntun ucapan dan perbuatan yang benar di jalan Dharma. Namun karena merasa pintar, pandai, atau cerdas, bisa menjadi sombong, angkuh, tinggi hati, egois, dan mengabaikan pendapat orang lain, bahkan menganggap orang lain semua bodoh. Orang yang mabuk dengan kepintarannya sering lupa bahwa
Kepintaran yang ia miliki adalah karena karunia Brahman, Tuhan Yang Maha Esa. Karena mabuk kepintaran, ia justru melaksanakan swadharma orang lain yang bukan bidang keahliannya dan meninggalkan swadharmanya sendiri yang bisa berbuah konflik kepentingan dan keilmuan dan keterampilannya. Keempat, kulina timira, bahwa keturunan atau strata sosial yang sering membuat mabuk pikiran, perkataan, dan perbuatan. Karena merasa lebih unggul, timbul sikap sombong, angkuh, tinggi hati, egois, tidak mau bergaul, memamerkan, bahkan mengambil hak orang lemah. Sering terjadi bahwa putra pejabat tinggi, tokoh masyarakat sombong dan angkuh karena kurang memahami arti dan makna sebuah kedudukan. Sesuai Pustaka Suci Weda Yajurveda Adhyaya 30 Sloka 5 dinyatakan, Brahmane Brahmanam Strataya Rajanyam Marudyo Waisam Tapasi Sudram, yang artinya Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan Brahmana untuk pengetahuan, para kesehatan untuk perlindungan, para Waisya untuk perdagangan, dan para Sudra untuk pekerjaan jasmania. Sloka tersebut mengandung makna bahwa semua manusia adalah sama ciptaan Yang Maha Esa, namun untuk dapat membangun kehidupan yang rukun, damai dan harmonis, adil dan sejahtera, maka setiap orang mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab suci yang berbeda-beda. Kelima, Yawana Timira, bahwa masa muda remaja yang kreatif dan masih bebas terkendali, maka akan dapat membuat mabuk pikiran, perkataan, dan perbuatan akibat keangkuhan keremajaan yang dimiliki. Seringkali terjadi para yawana, muda-mudi atau remaja, karena masyarakat berada pada kebebasan, akan menjadi mabuk sehingga berpikir, berkata, dan berbuat sesuai yang tidak sesuai dengan etika dan tata susila sesuai ajaran Dharma. Sesuai Atharva Weda Adhyaya 11 Sloka 5 Sair 1 dinyatakan, Sa sadara prativin dwamsa taspim dewah samanaso bawanti, yang secara umum dapat diartikan bahwa seorang brahmacari menopang bumi dan langit. Semua dewata berdiam dalam diri seorang brahmacari. Masa muda atau masa brahmacari adalah masa untuk membangun moral, spiritual, kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan inovasi. Untuk membangun sifat kedewatan yang menopang kehidupan, moksatam, dan jagadita. Keenam, Surat Timira. Hindari minuman keras dan juga hal yang memabukkan seperti narkoba yang dapat mengakibatkan rusaknya pemikiran, perkataan, dan perbuatan. Bahkan saat ini banyak produk makanan, minuman sehari-hari sering dibuat untuk mabuk demi keuntungan yang besar dan dapat merusak mental dan moral masyarakat. 7. Kasuran Timira, keberanian, kekuatan, dan kesaktian menjadikan orang sombong, angkuh, tinggi hati, dan menggunakan kekuatannya untuk merusak kerukunan, kedamaian, keharmonisan, bahkan menyakiti orang lain. Menyadari pengaruh buruk Sapta Timira, maka sadarlah dan kembalilah pada kewajiban Dharma dengan menghindari Sapta Timira agar mudah mencapai Moksatam Jagadita Yacaiti Dharma.